Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Jai Ises pada dini hari menciptakan sejarah baru di Serie A. Dia menjadi pemain pertama asal Indonesia yang mencetak gol di Serie A. Itu terjadi di Turin, di markasnya Juventus, klub yang punya catatan sejarah baik ya di Italia bersama dengan Milan dan Inter, dan tidak main-main. Venezia melakoni laga tandang. Jai Ises membuat gol itu ketika posisi 1-1 dan di menit 83 dia menanduk bola hasil umpan dari Caviglia dan sulit untuk diantisipasi oleh penjaga gawang Juventus Gregoria dan menghujam di pojok kiri. Dan alangkah senangnya bagi Jai Ises yang bermain sepanjang 90 menit tidak tergantikan sejak pelatih mereka Eusebio Di Francesco menempatkan dia bermain di 3 back ya, formasi yang selalu diandalkan Di Francesco. Ises bersama dengan Spersko dan Svoboda sebelum Altare masuk menggantikan Svoboda di menit ke-32, dan Ises melewati laga ini dengan luar biasa ya, bukan cuma 1 gol tapi dia tampil dengan sangat dingin di belakang, sangat disiplin untuk mengawal barisan belakang, karena kita tahu bersama Juventus punya penyerang-penyerang yang oke semua. Dusan Vlahovic di sana, ada Kevin Thuram, ini pemain-pemain yang bagus. Kalau dari secara kualitas memang saya pikir sebelum pertandingan layak Juventus diunggulkan dan pasti Venezia bisa menderita kekalahan, apalagi kalau kita melihat dari klasemen sementara Venezia ada di posisi bawah, walaupun mereka bisa membawa pulang 1 poin dari Turin, menahan imbang 2-2 Juventus, tapi mereka tetap masih 10 poin ada di bawah dari 16 pertandingan. Juventus itu ada di posisi ke-6 di klasemen sementara ya, dan memang di atas masih ada Atalanta dan Napoli dan Inter yang terus bisa saling berkejaran. Tapi apapun itu, ini suatu catatan yang manis bagi Jai Ises. 90 menit main, 1 tackle yang dia lakukan, dan memang ada 1 pelanggaran. Gol pertama Juve yang dibuat oleh Gatti setelah ada umpan jarak jauh yang terjadi itu lepas dari kontrol Jai Ises ya, sehingga Gatti bisa masuk ke dalam dan membuat gol ini. Tapi kemudian disamakan oleh pemain Venezia ya, ada Michael Ellerson yang menanduk bola juga untuk menggetarkan gawang Juventus sebelum Jai Ises hampir saja membawa Venezia itu memenangkan laga ketika di menit 83, 7 menit menjelang pertandingan berakhir. Tapi di injury time ya, bagaimana juga ada Antonio Candela membuat handsball dan akhirnya wasit menunjuk titik putih. Vlahovic menyelamatkan Juve dari kekalahan di injury time setelah sudah melewati waktu normal ya, sepanjang 90 menit. Sayang sekali, saya pikir kalau Venezia bisa mencatat kemenangan ini, kejutan luar biasa. Tandang mengalahkan Juve, tim yang secara kalau bisa dia sangat mewah dari kualitas pemain mereka dibandingkan dengan Venezia, dan Ises membuat sejarah, mencetak gol pertama dia di Serie A. Wajar Ises itu bergembira, sukacita, disambut oleh rekan-rekannya dan kita semua sebagai penggemar sepak bola Indonesia yang tahu bersama bahwa Ises adalah kapten timnas kita yang sekarang sedang berusaha untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Kita berada di posisi ketiga klasemen sementara setelah Jepang dan Australia, bahkan hanya 1 poin di belakang Australia. Australia 7 poin, kita 6 poin, dan memiliki peluang untuk bisa lolos paling tidak di putaran keempat kalau kita bisa menempati posisi ketiga atau posisi keempat di akhir klasemen grup C pra Piala Dunia zona Asia. Tapi masih memungkinkan kita bisa lolos langsung, berada di bawah Jepang jika kita bisa menahan imbang Australia pada tanggal 20 Maret 2025, tapi tanggal 25 kita kembali ke kandang menghadapi Bahrain. Tugas Jai Ises adalah mengawal lini belakang kita untuk menghadapi 4 pertandingan krusial di 2025, dan kita beruntung bersyukur bahwa kita punya Jai Ises. Ises bisa memilih untuk berpindah warga negara dari Belanda ke Indonesia. Ini suatu hal yang luar biasa ya, karena dia punya darah keturunan dan dia menjadi andalan buat kita. Tidak main-main ya, dia bermain di Serie A walaupun klubnya sedang terpuruk posisi bawah, tapi kita sebagai rakyat Indonesia, pencinta sepak bola tim nasional, bangga memiliki seorang
El Capitano, Jai Ises yang ada di kubu Venezia. Oke, dari Serie A saya coba bergeser ke Liga Premier Inggris. Arsenal tertahan 0-0 ketika sayang mereka bermain di kandang untuk menjamu Everton, mestinya mereka 3 angka sehingga mendekatkan mereka untuk dalam persaingan yang ketat dengan Liverpool. Karena Liverpool pada kemarin malam itu tertahan juga di Anfield dan mereka hampir juga kalah sebelum Diogo Jota bisa masuk ya di menit 79 menggantikan Trent Alexander-Arnold dan bisa membuat gol di menit 85 untuk menyamakan kedudukan 2-2 di saat Fulham sedang memimpin dengan 2-1 melawan Liverpool. Dan memang sayang Liverpool tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan 3 poin di markas mereka. Liverpool harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 17 di saat Robo atau Andy Robertson itu diusir oleh wasit Tony Harrington karena kedapatan dia dianggap men-tackle dengan keras ketika berusaha untuk mencegat peluang bagi Harry Wilson yang masuk untuk one on one dengan kiper Alisson Becker, tapi sebelum itu dianggap ini suatu hal yang menguntungkan bagi Harry Wilson, tapi dicegat oleh Robo dan wasit melihat juga di VAR sudah dipertimbangkan dengan matang dan mencabut langsung kartu kuning, straight red card, yang membuat Liverpool ini memang susah payah karena bermain dengan 10 pemain. Fulham yang bermain dengan tidak gentar datang ke Anfield, dan setelah Andreas Pereira bisa membuat gol, ada Cody Gakpo yang bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Ya, kemudian ada pemain mereka Rodrigo Muniz yang dimasukin juga oleh Silva di babak kedua dan dia bisa mencetak gol dan hampir saja. Tapi mental yang kuat dari anak-anak Liverpool ini yang membuat mereka luput dari kekalahan, dan akhirnya Diogo Jota ketika Arne Slot melakukan pergantian, Trent menarik keluar dan dia masuk di menit 79 itu, akhirnya dia bisa mengecoh penjaga gawang Bernd Leno yang bergerak ke sisi kiri dan dia menembak ke pojok ke sisi kanan ya dari arah Bernd Leno. Dua-dua ini cukup bagi Liverpool karena masih menyimpan 1 pertandingan tunda melawan Everton. Tetapi di belakang mereka Chelsea coba terus bisa merangsek mendekati, menekan Liverpool dengan 5 poin berselisih ya dengan Liverpool ya 36 dengan 31, sehingga ini harus hati-hati bagi The Reds karena bagaimana 2 klub London ini sedang berusaha keras untuk bisa masuk yang mendekati Liverpool, karena ada Arsenal, kalau dengan Arsenal kan selisih 6 poin. Ya, yang saya bilang tadi dengan Chelsea 1 poin. Sementara kita akan menantikan pada pertandingan malam ini duel seru, derby Manchester antara City melawan United, dan tentunya City harus berusaha bisa menang karena mengalami tren yang sangat negatif buat mereka, kena turbulensi. Ya, bagaimana mereka juga kemarin di UCL kalah dari Juventus dengan 2-0, tapi sekarang mereka harus bangkit. Mereka keluar dari 4 besar di zona Champions di IPL. Ada di peringkat kelima saat ini. Makanya dalam duel nanti melawan United yang dinanti-nantikan banyak orang, ya tim asuhan Pep Guardiola ini harus menang melawan United. United juga dalam keadaan tren yang kurang bagus. Ya, secara back to back mereka menderita kekalahan. Jadi sekarang bagi United mereka harus bisa juga memenangkan pertandingan walaupun ini dianggap sulit karena harus bermain di Etihad. Posisi keempat sekarang diterobos diambil alih oleh Nottingham Forest setelah mengalahkan Aston Villa. Sehingga ini merupakan satu hal yang bagus sebagai kuda hitam. Forest berada di sana dan mereka tentunya ingin bisa hadir di UCL pada musim depan. Masih panjang ini, persaingan itu masih ketat. Harus konsisten bagi Nottingham Forest untuk bisa ada sana karena di bawah juga bagaimana City juga ingin masuk tentunya untuk berada di posisi 4 besar. Liverpool akan menghadapi Southampton nanti pada Kamis untuk di Piala Liga. Ya, setelah pertandingan ini, sebelum mereka nanti akan ke White Hart Lane menghadapi Spurs, Tottenham Hotspur dalam lanjutan di IPL. Jadi 2 laga yang saya pikir mereka harus hadapi ini sangat melelahkan tentunya, tapi mereka harus bisa fokus sekarang ke Piala Liga sebelum tidak boleh kalah melawan Spurs. Kalau sampai tersandung melawan Spurs akan berbahaya, akan didekati langsung dan bisa disamain posisi oleh Chelsea, dan bahkan mungkin Chelsea bisa mengambil alih puncak klasemen kalau Liverpool mengalami masa-masa yang sangat sulit untuk sebelum masuk ke pencapaian di Boxing Day nantinya. Jadi itu teman-teman review yang saya bisa berikan dengan penampilan luar biasa dari Venezia, bisa menahan imbang Juve dan Itses membuat sejarah menjadi orang pertama Indonesia mencetak gol, dan Liverpool tersandung atau tertahan di Anfield juga dengan hasil 2-2 melawan Fulham. Sambil kita menantikan laga
ya hasil pertandingan untuk derby Manchester nanti malam, siapa yang akan memenangkan laga untuk duel nanti. Dengan saya, Bung Ropan bicara. Ciao.